Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil alih mata kuliah statistika industri dan juga statistika probabilitas, di mana di sini yang akan kita kaji adalah mengenai teori peluang. Saya satukan perkuliahan ini ke dalam suatu kelas saja karena materi yang diajarkan adalah sama. Nah, di sini kita akan mengkaji mengenai tentang peluang itu sendiri, apa yang dimaksud dengan peluang. Secara umum, bahwasanya orang mengatakan peluang itu adalah suatu kemungkinan. Ada juga yang menyebut sebagai suatu kesempatan. Nah, dalam hal ini pada akhirnya nanti kita akan mengkaji tentang terapan dari peluang ini sendiri, baik dalam penelitian ataupun dalam dunia industri yang akan diterapkan nantinya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini? Tentu Anda dapat menggali sendiri dalam buku panduan prospektus yang telah diberikan oleh pihak kampus Stiteknas. Sebagaimana diketahui bahwasanya saya akan memegang perkuliahan ini untuk pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15, di mana nanti pertemuan ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester. Dalam pertemuan 9 sampai 15 ini kita akan ada kuis dan juga tugas-tugas yang tidak terjadwal. Oke. Langsung saja kita masuk ke materi perkuliahan kita. Kita mencoba memahami kajian kita dalam suatu kasus ataupun cerita yang akan kita arahkan menuju ke dalam pelajaran kita nantinya. Kita memiliki kasus seperti ini. Jika ada seorang mahasiswa A dikatakan berprestasi dalam mata kuliah yang pertama, dia berprestasi ya pada mata kuliah yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah si A ini dapat dikatakan seorang mahasiswa yang berprestasi di kelas? Tentu saja hal ini tidak pasti. Kenapa? Karena dalam satu kelas itu ada beberapa mata kuliah. Ya, jika seorang itu berprestasi pada mata kuliah yang pertama, maka orang itu cukup dikatakan berprestasi pada mata kuliah tersebut saja. Tidak akan ada pengaruh pada mata kuliah yang lainnya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan mata kuliah dan mata kuliah yang lain, tentu ini akan terjadi goncangan penilaian. Bisa jadi pada mata kuliah yang kedua, si A tidak mendapatkan nilai yang bagus, atau justru si A tidak menguasai sama sekali, atau malah si A memang juga berprestasi pada mata kuliah yang kedua. Hal ini akan kita perhatikan dari nilai rata-rata kelas. Misalkan pada mata kuliah yang pertama itu kita mempunyai rata-rata kelas, mata kuliah pertama ya, rata-rata kelas itu adalah 60, dan pada mata kuliah yang kedua rata-rata kelas saya simbolkan dengan mu saja ya, mu 2 itu adalah 75. Nilai dari si A, nilai A pada mata kuliah yang pertama itu adalah 80, dan pada mata kuliah yang kedua nilai si A adalah 87. Dalam hal ini kita melihat
bahwasanya jarak nilai A dengan nilai rata-rata kelas pada mata kuliah pertama adalah 20, sementara itu jarak nilai A terhadap rata-rata kelas pada mata kuliah yang kedua itu adalah 12. Nah, dalam hal ini kita dapat menyatakan bahwasanya nilai si A memang terbaik dalam mata kuliah yang pertama karena memiliki jarak yaitu 20. Sementara pada mata kuliah yang kedua itu adalah 12. Akan tetapi akan berbeda kasus jika nilai si A ini tergantung positif negatifnya juga ya. Jika pada mata kuliah yang pertama nilai si A itu adalah 75 dan nilai si A pada mata kuliah yang kedua itu adalah 90. Tentu hal ini agak sulit untuk digambarkan karena jarak nilai A pada mata kuliah yang pertama dengan rata-rata kelas pada kedua mata kuliah itu adalah sama-sama bernilai 15. Pertanyaannya, apakah A lebih berprestasi pada mata kuliah yang pertama atau si A lebih berprestasi pada mata kuliah yang kedua? Maka dalam hal ini perlu dilakukan analisa lebih lanjut. Nah, di dalam teori peluang ini kita akan mengkaji tentang dengan menggunakan beberapa sebaran, ada sebaran normal dan juga sebaran lainnya, sehingga kita dapat menghakimi suatu kasus itu dan sekaligus menganalisa dan menyampaikan hasil analisa kita tersebut dalam bentuk interpretasi yang dapat dipahami oleh siapapun yang membaca ataupun yang mendengar penjelasan kita. Ini kita akan membahas tentang sebaran Z. Sebaran Z yang biasanya dikatakan sebagai suatu sebaran normal baku. Sebaran Z ini memiliki formula berupa X dikurang mu dibagi dengan sigma. Anda bisa mencari referensi, googling sendiri apa yang dimaksud dengan sebaran Z dan bagaimana pembeda sebaran Z dan sebaran lainnya. Di sini diketahui bahwa X itu adalah nilai dari suatu kejadian dan mu adalah rata-rata dari kejadian tersebut. Selanjutnya sigma itu adalah simpangan baku. Silakan diulangi materi sebelumnya apa yang dimaksud dengan simpangan baku. Simpangan baku ini merupakan penyederhanaan dari rumus ragam atau varians, akar dari varians. Silakan Anda cari sendiri apa yang dimaksud dengan ragam. Dan biasanya dalam penyelesaian persoalan normal baku ini diberikan nilai sigma tertentu sehingga kita tinggal mengakumulasikan nilai Z dengan menggunakan formula yang telah dituliskan tadi. Sebagai contoh, jika diketahui dua mata kuliah 1 dan mata kuliah yang kedua, si A mendapatkan nilai 87 pada mata kuliah pertama dan si A juga mendapatkan nilai 80-an, kita anggap 80 saja pada mata kuliah yang kedua. Akan tetapi rata-rata kelas pada mata kuliah pertama itu adalah 85 dan rata-rata kelas pada mata kuliah yang kedua adalah 60. Jika diberikan akar dari ragam atau sigma itu adalah 2 pada mata kuliah yang pertama dan 7 pada mata kuliah yang kedua, pertanyaannya adalah si A berprestasi pada mata kuliah yang mana
apakah pada mata kuliah yang pertama atau pada mata kuliah yang kedua. Nah, dalam hal ini kita tidak mengetahui apakah A unggul dalam mata kuliah yang pertama karena nilainya 87 atau justru unggul pada mata kuliah yang kedua walau nilainya hanya 80. Nah, disinilah kita harus menormalkan nilai dari si A dengan menggunakan sebuah range Z. Di sini kita harus mencari Z dari masing-masing mata kuliah, maksudnya nilai dari si A pada masing-masing mata kuliah. Kita anggap pada mata kuliah yang pertama itu adalah nilai Z1, berarti nilai dari Z1 adalah X dikurang mu per sigma akan sama dengan 87 dikurang 85 dibagi dengan sigma 2. Jadi kita peroleh nilai Z1 sama dengan 87 dikurang 85 berarti 2 dibagi 2 yaitu 1. Bagaimana dengan nilai Z pada mata kuliah yang kedua? Berarti nilai Z2 kita normalkan, X dikurang mu dibagi dengan sigma berarti 80 dikurang 60 dibagi dengan 7. Maka kita peroleh nilai Z2 adalah 20 dibagi 7 yakni 2, sekian. Nah, kita tinggal membandingkan nilai antara Z1 dan Z2, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ternyata yang kita peroleh adalah Z1 kurang dari Z2. 1 itu jelas kurang dari 2, sekian. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata si A unggul pada mata kuliah yang kedua walaupun nilainya hanya sebesar 80. Sampai di sini paham? Silakan Anda coba pahami dari contoh tersebut. Tentu saya akan memberikan soal kepada Anda supaya Anda lebih memahami tentang sebaran normal ini berdasarkan penerapannya. Contoh yang kedua, jika perusahaan A mempunyai sekretaris Nah, sekretaris perusahaan ini memiliki latar belakang yang pertama itu akuntansi, seorang akuntan. Yang kedua, seorang peneliti, ilmiawan. Dan yang ketiga adalah seorang ahli hukum. Nah, di antara 3 orang kandidat sekretaris ini akan dilakukan pengujian dengan tujuan yang manakah yang lebih kompeten untuk dia akan menjadi sekretaris utama. Ini hanya sekretaris bidang ya. Nah, ternyata dilakukan proses penyeleksian dengan mengambil nilai proses pembuatan dokumen berdasarkan waktu dan dilihat banyaknya rata-rata pengerjaan dengan ragam yang dihasilkan. Ternyata diperoleh sekretaris yang memiliki latar belakang akuntansi itu dapat mengetik lembaran dokumen yang diberikan selama 12 menit dengan rata-rata 10 menit proses pengetikan dan ragam 10. Sementara yang memiliki latar belakang ilmiawan itu memiliki waktu proses pengetikan dokumen selama 20 menit dengan rata-rata dalam kelompok ilmiawan itu seharusnya 22 menit dengan ragam 15. Dan yang berlatar belakang hukum mengetik dalam waktu 141 detik dengan rata-rata 2,5
menit dengan ragam 7. Pertanyaannya, sekretaris yang berlatar belakang yang manakah yang lebih kompeten? Maka kita harus menormalkan seluruh data sekretaris ini. Ingat, ragam itu adalah sigma kuadrat, sementara kita butuhkan hanya sigma, berarti kita harus proses dengan menarik akar dari sigma kuadrat tersebut. Baiklah, sekarang kita coba hitung Z1 dengan rumusan yang sama, X dikurang mu per sigma. 12 dikurang mu 10 per sigma akar 10. Berapakah hasilnya? Dan Z2 X 20 mu 22 sigma akar 15. Berapakah hasilnya? Dan Z3 harap berhati-hati karena satuan pada X dan satuan pada rata-rata itu berbeda, maka kita butuh membuat satu kesatuan, yaitu detik atau menit. Jika kita ngambil detik, berarti 2,5 menit harus diubah menjadi detik, yakni 150 detik. Berarti Z3 141 dikurang dengan 150 dibagi dengan akar 7. Harap jangan salah dalam melakukan proses perhitungan. Maka sekretaris yang manakah yang paling kompeten? Tentu yang diharapkan adalah sekretaris yang memiliki nilai Z terkecil. Silakan Anda tentukan sekretaris dengan latar belakang manakah yang memiliki nilai Z terkecil. Selesaikan persoalan ini dengan memberikan jawaban Z1kah, Z2kah, atau Z3. Sekian pertemuan hari ini dan mohon dieksplor lagi materi tentang sebaran normal baku. Terima kasih.